Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hoiria Tasridia dengan NIM akhir 317 jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia kelas Manajemen E. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat database karyawan training di PT Batch Indonesia menggunakan aplikasi Microsoft Access. Oke, yang pertama kita langsung buka aplikasi Microsoft Access dan klik blank desktop dan kita akan memberi nama database-nya menjadi data training. Selanjutnya kita klik create dan yang pertama kita akan membuat tabel. Caranya dengan desain view. Lalu kasih nama tabel yang pertama dengan klik data karyawan. Ketik data karyawan. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita bisa mengisi file name itu dengan input nick, nama, departemen, jabatan, dan jenis kelamin untuk tabel data karyawan. Selanjutnya data type-nya nick kita isi number, departemen, nama, short text tetap, jenis kelamin kita menggunakan lookup wizard dan ini kita next dan kita isi saja jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Oke, setelah itu bisa kita simpan dahulu dan kita lanjut membuat database untuk menginput data karyawan yang sudah kita dapat dari perusahaan. Langsung saja kita input dan di sini ada cara cepatnya untuk mengisi jenis kelamin yaitu dengan tadi menggunakan lookup. Jadi tinggal klik aja laki-laki atau perempuan. Gitu cara cepatnya. Dan jangan lupa setelah itu disimpan. Setelah disimpan, kita akan membuat tabel yang kedua dengan klik create dan langsung tabel. Selanjutnya seperti pada tutorial yang pertama tadi, dalam membuat tabel langsung kita ketik data training dan klik OK. Selanjutnya kita mengisi file nama dengan data training yaitu nick, nama, jenis training, waktu pelaksanaan training, tempat pelaksanaan training, pretest, posttest, hasil training, durasinya. Langsung kita input saja. Selanjutnya pada data type kita isi nick dengan number, jenis nama dengan short text, jenis training short text, waktu pelaksanaan kita isi date atau time, tempat kita cara cepatnya dengan lookup. Kita tambahkan teks boardroom karena itu tempatnya. Pretest kita menggunakan number, posttest number, hasilnya juga number, durasinya juga number. Sorry, revisi untuk hasilnya kita ubah menjadi kita tambahkan teks 2 yaitu lulus dan gagal. Save dan close all. Kita buka lagi data trainingnya. Kita isi data karyawan yang kita dapat di perusahaan. Ini dia cara kita tinggal mengisi aja data yang kita dapat dari perusahaan. Ini juga kita pakai cara lookup wizard biar cepat. Selanjutnya kita akan membuat relationship. Ini kita add yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada data training, close, dan kita tarik nick dengan nick data karyawan. Selanjutnya kita input login aja pakai nama create, selesai. Langkah selanjutnya kita akan bikin query di create.
Ini tujuannya agar bisa menampilkan data karyawan dan data training. Tinggal kita input saja. Seperti nick, nama, departemen, jabatan, jenis kelamin, dan yang data training, jenis training, waktu pelaksanaan, tempat pretest, post test, hasil, dan durasi. Kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita save query. Oke, close out. Langkah selanjutnya kita membuat form. Tadi create, bikin form wizard. Langsung yang pertama kita input data karyawan dulu. Ini semuanya di input. Terus kita next. Kita pilih yang columnar, finish. Selanjutnya muncul begini dan kita bisa edit tampilannya. Selanjutnya setelah kita edit dan kita bikin tampilannya lebih menarik, hasilnya seperti ini. Bisa menambahkan kolom untuk mengisi tombol-tombol seperti ini. Kolom lagi untuk add new, finish. Kolom lagi untuk save, finish. Kolom lagi untuk delete, finish. Kolom yang terakhir untuk next record. Ini tenang saja, kalau tidak presisi kita bisa susun di tabular ini. Di sini hasil akhirnya seperti ini, dan cara melihat hasil akhirnya kita klik form view, hasilnya seperti ini. Ini hasil akhir form data karyawan. Kita tinggal, jika kita ingin menambahkan data karyawan baru, kita tinggal add di sini dan save di sini, delete di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lagi form untuk form wizard untuk mengisi data training. Caranya seperti tadi, kita tambahkan semua, finish seperti ini. Selanjutnya kita edit dahulu. Selanjutnya kita edit dan hasil setengah jadinya seperti ini. Terus kita tambahkan kolom lagi seperti tadi, kolom add new, kolom untuk save saat menambahkan data training atau data karyawan lagi, kita pilih finish. Yang terakhir kolom next. Jangan khawatir jika berantakan, kita bisa merapikannya dengan cara ini. Dan beginilah hasil akhirnya. Kita bisa melihat di sini. Ini untuk menambahkan data training baru, dan ini untuk save data training baru, ini untuk delete data trainingnya. Selanjutnya kita simpan, kita close. Jika kalian ingin membuat seperti home untuk ini menu, kita bisa membuat seperti ini. Ini yang pertama juga tahapnya sama, kita bikin table, selanjutnya form, kita edit seperti ini. Dan jikalau ingin membuat informasi perusahaan seperti ini juga, itu bisa kita bikin di table dulu, selanjutnya form, kemudian kita close dulu, kita bikin langkah terakhir yaitu navigation, dan kita bikin vertical tabs. Kita add di sini, ada form, langsung muncul karena kita sudah membuat form. Selanjutnya kita bikin seputar Caldea. Ini salah namanya. Selanjutnya kita tambahkan data karyawan dan data training. Akhir keluar. Jika kalian sudah membuat form antara ini semua,
otomatis keluar. Dan ini hasil akhir dari database home view. Ini hasil akhirnya. Kita bisa bikin paper cantik lagi. Selanjutnya kita bisa save dulu untuk jaket-jaket utama. Kita save dulu. Selanjutnya kita ingin buat keluar ini agar bisa exit secara otomatis. Caranya dengan kita bisa mengedit halaman utama ini dengan cara seperti yang kita buat di form tadi. Kita bisa mengganti semua ini. Kita juga ingin mengganti judulnya menjadi aplikasi training, dan juga kita bisa menambahkan logonya. Insert image, kita bikin di sini. Dan seperti ini hasil akhirnya. Kita from view. Yang pertama ini pertama home, ada home. Kedua ada seputar page. Yang ketiga ada data karyawan. Kita bisa input secara manual, misal 1 departemen staff. Selanjutnya kita bisa langsung pilih kayak gini, terus kita save. Ini otomatis tersimpan. Selanjutnya data training juga seperti itu tadi. Jika ingin menambahkan yang baru, kita bisa menambahkan secara manual. Dari ini kita langsung bisa memilih pelaksanaannya, tinggal milih tanggalnya. Kita juga langsung bisa pilih tempatnya. Pretestnya kita bisa langsung mencatat di sini di hasil akhirnya. Hasilnya bisa lulus atau gagal ya. Kalau di atas 75 hasilnya lulus, ini waktu training. Nah, setelah itu kita bisa simpan saja, atau kita bisa delete ya. Selanjutnya, oke, ini dia cara membuat database aplikasi training karyawan yang ada di PT Pets Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.